Halo, makasih masih bersama Bang Jam di channel Alur Film. Pada episode sebelumnya, kita telah diperlihatkan pertarungan di antara Piccolo melawan Cell. Di sini Piccolo akhirnya mendapatkan informasi yang sangat penting dari Cell, di mana tujuan sebenarnya adalah untuk menyerap Android 18 dan juga 17 agar mendapatkan bentuk yang sempurna. Piccolo pun berniat untuk tidak membiarkan Cell mendapatkan bentuk sempurnanya. Tapi di sini Cell langsung menggunakan jurus Taioken untuk mengelabui penglihatan mereka dan berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. Setelah Cell pergi, akhirnya para G-Factor pun datang ke tempat tersebut. Piccolo segera menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya dan juga siapakah Cell sebenarnya kepada mereka. Setelah mengetahui tujuan Cell sebenarnya, yaitu untuk menghisap Android 17 dan juga 18, mereka berniat untuk menghentikannya. Tapi di sini Vegeta memiliki cara lain untuk mengalahkan Cell, yaitu dengan melampaui kekuatan dari Super Saiyan. Setelah itu Vegeta pun meninggalkan tempat tersebut untuk berlatih agar bisa melampaui kekuatan Super Saiyan. Sementara itu, Trunks dan juga Krillin mereka berniat untuk menuju ke laboratorium bawah tanah milik Dr. Gero untuk segera menghabisi Cell yang akan lahir dalam waktu 24 tahun lagi. Sementara Piccolo dan juga Tenshinhan akan tetap berada di sini dan mencari Cell di sekitar tempat ini. Singkat cerita, Trunks dan juga Krillin akhirnya sampai ke laboratorium milik Dr. Gero yang sekarang sudah rata dengan tanah. Mereka pun segera mencari keberadaan dari laboratorium bawah tanah tersebut dengan cara menembakkan tembakan laser untuk menemukan jalan masuknya. Pada akhirnya mereka pun berhasil menemukan jalan masuk untuk menuju ke lokasi dari laboratorium bawah tanah milik Dr. Gero. Mereka pun segera memasuki laboratorium bawah tanah tersebut untuk mencari keberadaan Cell yang saat ini masih diciptakan. Akhirnya mereka pun bisa melihat dengan mata kepala mereka sendiri komputer raksasa milik Dr. Gero yang saat ini sedang menciptakan Cell. Di sini Krillin pun berniat untuk segera menghancurkan laboratorium bawah tanah tersebut agar Cell tidak terlahir di masa depan. Tapi Trunks meminta kepada Krillin untuk jangan tergesa-gesa terlebih dahulu karena mereka harus mengamankan dokumen penting, yaitu rancangan dari Android 17 dan juga 18, karena kemungkinan mereka bisa mengalahkan Android 17 dan juga 18 dengan menggunakan dokumen rancangan tersebut. Setelah Trunks mengamankan dokumen tersebut, akhirnya mereka pun segera menghancurkan laboratorium bawah tanah milik Dr. Gero dengan menggunakan tembakan laser secara bertubi-tubi. Alhasil laboratorium itu pun akhirnya hancur rata dengan tanah, termasuk Cell yang saat ini masih diciptakan. Sementara itu, di sisi lain Cell kembali muncul di tengah kota dan menghisap saripati dari para manusia yang berada di tempat tersebut. Bahkan Tenshinhan dan juga Piccolo yang datang ke tempat itu pun sudah terlambat karena saat ini Cell telah bersembunyi kembali karena bisa merasakan aura ki milik Tenshinhan dan juga Piccolo. Akhirnya mereka pun terus kucing-kucingan sampai Cell bisa menyerap semua penduduk yang berada di tempat tersebut.
あの町だ。そう遅かったかセルのやつ。無駄だ無駄だ。Bahkan di saat ada satu orang yang memegang senapan untuk membela diri dari sel, tetap saja kekuatannya itu tak akan mampu untuk mengalahkan sel yang begitu overpower. Orang tersebut pun akhirnya bisa dikalahkan oleh sel, dan sel segera menghisap saripati dari manusia tersebut. Di sisi lain terlihat ada ibu dan juga anak yang sedang melarikan diri dari kejaran sel. Di sini sel terus mengejar mereka sampai ibu dan anak tersebut tak berdaya dibuatnya. Di saat mereka berdua sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tiba-tiba ada seseorang yang telah menyelamatkan mereka berdua, dan ternyata itu adalah Krillin. Di sini dalam hatinya Krillin benar-benar sangat takut untuk bertarung melawan sel, karena dia menyadari kalau dirinya takkan mungkin untuk bisa mengalahkan sel. Namun sifat penolongnya ini membuat Krillin harus bertarung melawan sel agar bisa menyelamatkan ibu dan anak tersebut. Krillin pun meminta kepada mereka berdua untuk meninggalkan tempat ini, sementara dirinya akan bertarung melawan sel. Krillin yang telah mengetahui kemampuan dari sel ini terus berusaha untuk menghindari ekor dari sel yang berniat untuk menyerapnya. しようと思ったらとんでもないやつに。あ、俺にとっては好都合。Di sisi lain terlihat ibu dan anak tersebut berniat untuk melarikan diri dari tempat ini menggunakan sebuah pesawat. Krillin pun segera memanfaatkan hal tersebut. Dia segera menggunakan jurus Kaioken untuk menyilaukan mata sel. Setelah berhasil mengelabui mata sel, Krillin pun segera bergelantungan di pesawat tersebut untuk ikut melarikan diri dari tempat ini, karena dirinya sangat yakin kalau dia tak akan mungkin untuk bisa mengalahkan sel yang begitu overpower. Namun sel tidak berhenti sampai di situ saja. Dia tidak menyerah untuk menghisap energi dari ibu dan anak tersebut. Krillin mencoba untuk menyelamatkan ibu dan anak itu dengan bertarung melawan sel, tapi sayangnya kekuatan dari sel ini memang benar-benar overpower sampai Krillin dibuat tak berdaya untuk menghadapinya. Setelah membuat Krillin tak berdaya di sini, sel berniat untuk menghisap energi milik Krillin, karena anggota dari para Zefactor ini memiliki saripati terbesar daripada manusia biasa. Namun tak lama terlihat kalau Tenshinhan dan juga Piccolo datang ke tempat tersebut setelah merasakan aura ki milik Krillin. Hal itu pun menjadi penolong bagi Krillin, karena sel langsung melarikan diri dari tempat tersebut akibat takut merasakan aura ki milik Piccolo. Di sisi lain, para manusia buatan yang masih belum menyadari apa yang telah terjadi, mereka masih menyusuri jalan hutan untuk menuju ke rumah Goku. Android 18 yang sangat tidak menyukai sifat kanak-kanak dari Android 17, dia pun segera menghancurkan hutan tersebut dan membuat jalan dari mereka semua menjadi mulus. Son Gokuの家はまだなの?
どうする？ ほら、キリスなんてことするんだよ。これじゃ。 なの？え？ Di sisi lain, para Spectre terlihat sedang menuju ke kota barat. Mereka memprediksi kalau Cell sedang menuju ke sana, karena di sana adalah kota yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Kemudian di Kamui House kita akan diperlihatkan hal yang sangat mengejutkan. Terlihat kalau Goku akhirnya telah sembuh dari penyakit jantungnya dan membuat Cici dan juga kakek Roshi sangat senang karena akhirnya sang penyelamat bumi akhirnya bisa sembuh kembali seperti sedia kala. Ah, 大抵のことは分かった。またえれえことになって。冗談じゃねえ。だからね、今のベジータに勝つ。 Di sini Goku yang telah menyadari apa yang sedang terjadi saat ini, dia pun berniat untuk tidak bertarung terlebih dahulu karena dia harus meningkatkan kekuatan menjadi lebih kuat. Dia pun saat ini memiliki prinsip sama seperti Vegeta, yaitu untuk melampaui kekuatan Super Saiyan agar bisa mengalahkan musuh yang saat ini sedang mengacau di bumi. Dan alur cerita Dragon Ball Z part kali ini pun bersambung di sini. Latihan apakah yang akan Goku jalani untuk meningkatkan kekuatannya sampai bisa melampaui kekuatan Super Saiyan? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini. Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada episode yang lalu kita telah diperlihatkan kalau Goku akhirnya telah sembuh dari penyakit jantungnya. Walaupun Goku telah pulih sepenuhnya dari penyakit jantungnya tersebut, Goku masih belum akan bertarung melawan para manusia buatan karena dia menyadari kalau ancaman saat ini dia tidak akan mungkin bisa menang untuk melawan mereka dengan kekuatannya yang saat ini, dan dia pun berniat untuk melampaui kekuatan dari Super Saiyan. Karena hal itu, akhirnya Goku pun memutuskan untuk pergi ke pesawat dari para G-Factor untuk mengajak Gohan berlatih di ruangan waktu agar bisa meningkatkan kekuatan sampai melampaui kekuatan Super Saiyan. Nah, di sini Krillin yang melihat kalau Goku akhirnya sembuh dari penyakit jantungnya tidak bisa menahan rasa bahagianya. Setelah itu, Goku pun meminta izin kepada Piccolo untuk mengizinkannya berlatih di ruangan waktu yang berada di Istana Langit. Karena saat ini Piccolo telah bersatu dengan Dewa Kami, maka Goku izin kepada Piccolo. Nah, setelah mendapatkan izin dari Piccolo, di sini Goku pun segera mengajak Gohan agar dia juga bisa mendapatkan kekuatan Super Saiyan. Setelah mengajak Gohan untuk ikut dengannya pergi ke Istana Langit dan berlatih di ruangan waktu agar bisa mendapatkan kekuatan Super Saiyan. Nah, di sini Goku pun langsung pergi menuju ke tempat dari Trunks dan juga Vegeta dan segera mengajak mereka untuk segera menuju ke ruangan waktu agar bisa meningkatkan kekuatan di sana. Goku mengajak Gohan, Trunks dan juga Vegeta untuk berlatih di ruangan waktu karena di ruangan waktu satu hari di ruangan waktu sama seperti 1 tahun di dunia nyata ini, maka mereka bisa meringkas waktu untuk mendapatkan kekuatannya jauh lebih kuat di dunia ini. Sementara itu, di sisi lain kita akan diperlihatkan para android yang akhirnya sampai di rumah dari Goku. Tapi di sini mereka sama sekali tidak menemukan siapapun di rumah tersebut karena Goku telah tidak ada di tempat itu. Bahkan di sini Android 16 yang memiliki radar di kepalanya saja tidak bisa mengetahui keberadaan Goku saat ini, tapi dia bisa mengetahui tempat yang sering Goku kunjungi, yaitu rumah dari kakak Kame Sennin. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk segera menuju ke sana tanpa buang-buang waktu. Mereka pun menuju ke tempat itu untuk segera mencari keberadaan Goku. Sementara itu, di sisi lain Goku dan juga yang lainnya akhirnya telah sampai di Istana Langit. Tapi di sini yang bisa masuk ke dalam ruangan waktu hanyalah 2 orang, dan pada akhirnya yang akan masuk ke dalam ruangan waktu dan akan berlatih terlebih dahulu adalah Vegeta dan juga Trunks.
Sesampainya di ruangan waktu di sini, Terang pun sangat terkejut karena ternyata tempat latihan yang akan mereka jalani saat ini adalah sebuah hamparan putih yang sangat luas dan tidak ada apa-apa di tempat tersebut. Di sini Terang yang sama sekali belum pernah bertemu dengan ayahnya, dia pun merasa sangat canggung jika harus berlatih dengan ayahnya. Ditambah lagi dia harus bersama ayahnya di tempat ini selama 1 tahun. Sementara itu, para G-Factor yang tidak berhasil menemukan keberadaan Cell, mereka pun akhirnya kembali ke rumah dari kakek Muten Roshi. Tapi tiba-tiba terlihat kalau para android akhirnya sampai ke rumah dari kakek Kame Sennin, dan akhirnya para G-Factor pun keluar dari dalam rumah tersebut. Di sini para android meminta kepada mereka untuk segera memberitahu keberadaan Goku saat ini. Piccolo yang tidak akan memberitahu keberadaan Goku, dia pun segera mengajak para android ini untuk segera melakukan pertarungan di sebuah pulau tak berpenghuni. Ditambah lagi Piccolo meminta kepada para Z-Factor lainnya untuk tidak usah ikut campur dalam pertarungannya kali ini, karena dia hanya ingin bertarung sendirian melawan mereka semua. Singkat cerita, akhirnya Piccolo dan juga para android telah sampai ke pulau tak berpenghuni tersebut. Nah, di sini yang akan maju bertarung melawan Piccolo adalah Android 17, karena Android 17 sangat yakin kalau Piccolo bukanlah tandingannya. Tapi yang belum diketahui oleh para android ini adalah kalau saat ini kekuatan Piccolo telah meningkat drastis setelah bergabung dengan Dewa Kami. Karena lawannya adalah Android 17, di sini Piccolo pun memiliki harapan untuk bisa mengalahkannya dan membuat Cell tidak mencapai bentuk sempurnanya untuk menghisap Android 17 dan juga 18. Sebelum memulai pertarungan melawan Android 17, di sini Piccolo pun segera melepaskan pemberat yang berada di tubuhnya agar dia bisa lebih leluasa bertarung melawan Android 17. 簡単にはいかんぞ。なぜに勝てないしただのバカ。さあ来るなら。 Setelah melepaskan pemberatnya, di sini Piccolo pun segera menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatannya saat ini dengan cara meningkatkan aura kekuatannya. Seketika para android pun dibuat sangat terkejut dengan kekuatan Piccolo saat ini. Bukan hanya para android yang dibuat terkejut, bahkan para Z-Factor yang saat ini sedang berada di rumah kakek Kame Sennin begitu terkejut dengan kekuatan dari Piccolo saat ini yang telah meningkat begitu drastis. Bahkan Goku dan juga yang lainnya yang berada di Istana Langit, mereka juga bisa merasakan kedahsyatan dari kekuatan Piccolo saat ini. Di sini yang hanya bisa merasakan kedahsyatan kekuatan dari Piccolo yang telah meningkat drastis hanyalah Android 16. Di sini Android 16 meminta kepada Android 17 untuk berhati-hati karena yang dihadapinya bukanlah Piccolo yang dulu, melainkan dia adalah Piccolo yang telah memiliki kekuatan overpower. Tapi sepertinya Android 16 terlambat memperingati Android 17 karena Piccolo sudah langsung menyerang Android 17 dengan begitu ganasnya. Sampai-sampai Android 17 benar-benar tak kuasa menghadapi kekuatan Piccolo yang saat ini telah begitu overpower. Sampai-sampai Android 17 dibuat menghantam tanah. Di sini Piccolo yang sudah tidak ingin bermain-main lagi pada pertarungannya, dia pun langsung kembali meningkatkan aura kekuatan dari Super Namekiannya. Dia pun langsung menembakkan sebuah tembakan laser besar ke arah Android 17 untuk segera menghabisinya. Alhasil terjadi ledakan yang begitu dahsyat di tempat tersebut.
Namun terlihat di sini Andre 17 berhasil menghindari serangan dahsyat dari Piccolo. Namun dia mulai dibuat ketakutan dengan kekuatan dari Piccolo yang begitu dahsyat. Nah, Andre 17 pun kembali meningkatkan aura kekuatannya untuk bertarung melawan Piccolo. Setelah meningkatkan kekuatannya di sini, akhirnya Andre 17 berhasil sedikit mengimbangi kekuatan dari Piccolo. Piccolo yang melihat kalau Andre 17 sudah mulai bisa untuk mengimbangi kekuatannya, dia pun langsung menembakkan tembakan laser secara bertubi-tubi ke arah Andre 17. Tapi dengan mudah Andre 17 mampu menghindari semua tembakan laser beruntun dari Piccolo. Alhasil Piccolo pun langsung menembakkan tembakan laser besar ke arah Andre 17. Tapi Andre 17 berhasil mematahkan serangan dari Piccolo tersebut. Setelah menembakkan tembakan laser secara bertubi-tubi ke arah Andre 17, di sini Piccolo pun langsung melakukan adu pukulan yang begitu dahsyat dengan Andre 17, di mana benturan kekuatan yang sangat dahsyat di antara mereka berdua sampai bisa dirasakan oleh para X-Factor yang saat ini sedang berada di rumah kakekmu dan Roshi. Walaupun di sini kekuatan dari Piccolo begitu dahsyat, tapi mereka tidak bisa begitu senang karena mereka masih belum bisa mengukur kekuatan dari Andre 17. Setelah melakukan adu kekuatan tadi, di sini Piccolo kembali menembakkan tembakan laser secara bertubi-tubi ke arah Andre 17. Tapi di sini Andre 17 kembali berhasil menghindari semua tembakan laser bertubi-tubi dari Piccolo. Tapi Piccolo tidak peduli akan hal tersebut. Namun ternyata Piccolo memang sengaja tidak menembakkan tembakan laser itu ke arah Andre 17 karena dia hanya berniat untuk membuat bola tembakan lasernya berada di sekeliling Andre 17 dan mengepungnya. Setelah melihat semua tembakan laser itu setelah berhasil mengepungnya, membuat Andre 17 begitu terkejut. Tanpa basa-basi, di sini Piccolo pun langsung mengarahkan semua tembakan laser yang telah mengepung Andre 17 ke arahnya. Alhasil Andre 17 pun tidak bisa menghindari tembakan laser yang telah mengepungnya tersebut dan sekarang mulai menyerangnya secara bertubi-tubi. Di sini Piccolo dibuat sangat terkejut karena dia melihat kalau Andre 17 telah berhasil selamat dari tembakan laser secara bertubi-tubi yang ia arahkan kepadanya secara serentak. Karena Andre 17 telah menggunakan sebuah pelindung untuk menahan semua serangan laser yang ditembakkan oleh Piccolo. Di sini Andre 17 yang melihat kalau Piccolo telah melakukan pertarungannya begitu dahsyat dengannya dan hampir saja menghancurkan pulau tersebut yang berisi hewan-hewan. Dia pun meminta kepada Piccolo untuk segera berpindah ke pulau yang lain dan melakukan pertarungan di sana, karena kalau tidak maka mereka akan menghancurkan tempat tersebut. Dampak dari pertarungannya dilakukan oleh Piccolo melawan Andre 17 bisa dirasakan oleh Cell yang saat ini sedang menghisap kekuatan dari para manusia yang berada di muka bumi ini. Dia yang telah menyerap banyak manusia, dia merasa kalau kekuatannya sudah cukup untuk mengalahkan Andre 17 maupun Piccolo. Tanpa basa-basi, dia pun langsung meluncur menuju ke lokasi pertarungan di antara Piccolo melawan Andre 17 untuk segera menghisap Andre 17 dan juga 18 agar dia bisa mendapatkan bentuk sempurnanya.
Dan alur cerita Dragon Ball Z part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.